Kalau kamu lihat ini, berarti ini pesan untukmu. So, hi, my name is Maha. Jadi kali ini aku akan memberikan pesan-pesan yang diperuntukkan untuk kamu. Jadi ini adalah pick a card atau pilih kartu. Kita bakalan lihat pesan apa yang memang harus kamu dengar saat ini, momen keadaan kamu untuk ngebantu momen-momen di kehidupan kamu saat ini. Dan perlu diingat ini adalah kolektif dan general. Untuk disclaimer lainnya kamu tinggal lihat di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Karena ini pick a card, aku meminta kamu untuk bisa membersihkan pikiran, hati dulu sejenak untuk bisa memilih dengan bijak dan memilih yang benar-benar untuk dirimu. Jadi clearing energi kamu dulu, fokuskan ke diri kamu sendiri, lalu pilihlah dengan intuisi. Kamu bisa pause videonya untuk memilih waktu dengan waktu yang lebih lama lagi. Aku bakalan zoom in. Ini pilihan pertama. Ada Mercury. Ini pilihan kedua. Ada Holy Spirit. Yang ini pilihan ketiga. Archangel Michael. Kamu bisa pause videonya untuk waktu yang lebih lama lagi dalam memilih. Jadi untuk kalian yang baru di channel aku, hai, gimana cara milihnya? Kamu bisa fokusin ke diri kamu sendiri, bersihkan dulu jiwamu, bersihkan dulu hatimu, pikiran kamu, lalu kamu bisa pause videonya dan menyebutkan pertanyaan dalam hati. Biasanya ada salah satu dari pilihan ini yang seperti menarik dirimu lah gitu. Kamu bisa dengan memvisualisasikan diri kamu datang ke aku lalu bertanya pilih yang mana, nanti aku bisa tunjukin, atau bisa dengan memejamkan mata bertanya dalam diri sendiri. Nanti saat kamu membuka mata kamu ada salah satu dari sini tuh yang kamu lihat duluan, berarti itu pilihan untuk kamu. Jadi kita langsung mulai aja. Ini pesan yang diperuntukkan untuk diri kamu. Aku bakalan mulai ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku sudah meditasikan kartu tarotnya dan oracle cardnya. Jadi ini udah aku pilih sebelumnya. Ini ada kartu tarot dan ada oracle card. Nanti untuk tambahan aku bakalan konfirmasi lagi dari tarot yang lain. Jadi kita langsung mulai. This is the message meant for you. Di sini ada Mercury, open communication. Aku bakalan buka dulu semuanya untuk kita ngeliat ya. Oke. Aku bakalan buka oracle cardnya juga. This is the dog, buying, and then the prayers, the forest, the apocalypse, sama ada the warrior. Oke. Kalau yang aku lihat dari sini, sebenarnya banyak banget keadaan dari kalian akan berubah, terutama dari cara kalian untuk di finansial atau mindset di finansial. Dimana di sini kamu tidak akan merasa worry atau punya kecemasan berlebih tentang hal itu, karena dari segi pengetahuan atau dari knowledge atau dari kepintaran untuk spending money atau untuk mengolah keuangan lebih baik lagi. Yang aku lihat di sini juga ada perubahan di dunia pertemanan, di mana kamu akan bersama sama teman-teman yang benar-benar setia sama kamu. Dan kalau yang aku lihat di sini punya komunikasi yang cukup sehat. Jadi kalau yang aku lihat dari Mercury ini, it's a open communication. Get weight of your chest, speak up with love and be heard. Dimana mungkin dari kemarin kamu tidak mampu untuk mengucapkan atau mengekspresikan perasaan kamu atau apapun yang terjadi di dalam diri kamu lah gitu. Sulit untuk mengekspresikan dengan kata-kata. Nah, nanti semesta dan spirit guide kamu akan membantu kamu untuk lebih pintar dalam berkomunikasi atau mengkomunikasikan isi hatimu. Nah, yang aku lihat di sini dari skill komunikasi yang meningkat pun akhirnya ngebawa kamu ke situasi atau ke lingkungan yang lebih baik lagi, dimana saat kamu punya skill komunikasi yang meningkat,
hubungan sama sosial, hubungan di karir itu akan lebih bagus lagi. Hubungan di karir sama dengan kemampuan finansial juga. Nah, dari yang aku lihat dari Apocalypse di sini, dan warrior, kamu bukan jadi orang yang takut lagi. Jadi kamu menemukan confidence, dimana mungkin dari kemarin pernah berada dalam situasi yang selalu ditekan, diinjak, udah nggak bisa lagi kayak gitu. Kamu berani untuk ngelawan saat ini. Jadi perubahan mindset juga ya. Jadi dari keberanian tersebut dan punya kemampuan untuk mengekspresikan apa yang kamu pengen dan apa yang kamu butuhkan, di situ memberikan confidence, memberikan pencerahan di power kamu yang mungkin kemarin redup gitu. Di sini kalau yang aku lihat dari The Prayers and the Forest, ada banyak afirmasi yang sebenarnya konsepnya seperti kita manifestasi. Ada orang yang manifestasi mungkin pakai visualisasi, menggambarkan situasi. Tapi kalau di sini banyak-banyaknya untuk afirmasi, lebih banyak untuk berafirmasi yang positif, untuk mewujudkan apa yang kamu afirmasikan atau apa yang kau pengen gitu. Jadi sudah mulai mengucapkan kata-kata yang baik gitu. Saat meminta sama yang di atas pun harus dengan keikhlasan juga. Yang aku lihat di sini banyak banget dari kalian yang butuh healing, butuh penyembuh, dan salah satu penyembuh yang terbaik adalah nature. Kamu nggak bisa nyari obat atau penyembuh dari orang lain, tapi kembali ke yang di atas, which is ngomongin soal prayer, hubungan kamu, faith kamu, keyakinan kamu sama yang di atas, sama Tuhan, dan sama nature. Itu sangat akan membantu. Vibrasi nature, vibrasi alam, itu sangat akan membalance atau menyeimbangkan cakra-cakra kamu. So aku di sini lihat ada The Wheel of Fortune, The Knight of Crystal, sama The Knight of Star. Oke. Yang tadi aku bilang ini sebuah konfirmasi. Sebenarnya aku bakalan rubah dulu ininya. Aku redupkan supaya kelihatan ya. Jadi yang aku bisa lihat di sini adalah sebuah konfirmasi, sebuah momen dimana yang tadinya mungkin ngerasa setback atau ngerasa mundur di finansial, nanti finansial akan maju. Jadi kemarin itu kayak kamu layaknya ketapel, lagi ditarik dulu sama semesta untuk istirahat dan jeda untuk diluncurkan. Gitu. Jadi nanti ada skyrocketing karir gitu. Jadi kayak karir kamu meroket dan meluncur lah ibaratkan. Nah, dari energi The Wheel of Fortune ini juga ngomongin soal kamu bisa controlling path kamu. Jadi kamu dikasih jalan sama Tuhan. Tuhan memberikan takdir, tapi kamu juga memilih gitu. Tindakan apa yang kamu lakukan, you controlling your own life lah gitu. Cuman apapun yang kamu pilih di sini akan selalu di-guide, akan selalu dilindungi, diproteksi. Dari energi The Wheel of Fortune sendiri, ini ibaratkan momennya itu kehidupan berputar. Berputarnya tuh bukan kamu di bawah terus gitu. Pasti akan ke atas. Nah, saat di atas, gimana caranya kamu harus bisa tetap keep up sama keadaan-keadaan. Walaupun nanti ada momen dimana kayak roller coaster menurun, tapi juga naik lagi ke atas. Selalu seperti itu. Jadi, kalau yang aku lihat, jangan sampai emosional kamu terganggu karena itu yang bakalan bikin kamu setback atau yang bakalan bikin kamu agak stuck di momen. Jadi kalau dari energi The Knight of Crystal, ini sebuah hambatan atau bisa dibilang sebuah tantangan untuk diri kamu. Tantangannya adalah emosional kamu sendiri. Terutama untuk kalian yang gampang marah, gampang emosi, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai sama ekspektasi terjadi, kayak kamu mau sesuatu atau kamu pengen sesuatu itu nggak kejadian, jangan marah gitu. Lihat sisi positifnya atau lihat blessing di balik itu. Kadang-kadang ada hal yang tidak sesuai sama apa yang kita pengen nih gitu. Ternyata itu caranya semesta untuk ngelindungin kita. Ternyata caranya semesta untuk bilang ini bukan untuk kamu, yang punya kamu lebih di sana gitu. Caranya seperti itu. Makanya jangan gampang emosian. Ini tantangan diri sendiri. Yang tadi aku bilang, ini tuh rodanya berputar. Yang bikin diem adalah si emosional kamu sendiri. Jadi untuk saat ini, lebih baik fokus sama yang sekarang, sama untuk meniti masa depan. Jadi ada sesuatu yang bikin kamu emosi di masa lalu, berdamai untuk itu. Belajar untuk forgiving, walaupun itu susah, tapi kalau tidak dicoba, itu nggak akan kejadian. Nah, di sini dari energi The Knight of Star, kalau yang aku lihat, pas banget bintangnya tuh di bawah kamu. Gitu. Jadi ada momen dimana pas banget kamu meminta sesuatu, ibaratkan lagi momennya lagi memang sedang diwujudkan
gitu. Jadi saat kamu berupaya untuk berdoa atau meminta sesuatu, mintalah yang sesuatu yang positif gitu, sesuatu yang memang datangnya dari keikhlasan, dari rasa legowo gitu. Dari energi The Knight of Star sendiri, ini nunjukin soal kestabilan, jadi finansial stabil, karir stabil, dan sebenarnya juga akhirnya, finally, saat kamu mampu untuk bisa, oke, ini mana nih yang harus aku control di emosional aku, makanya di sini ada sebuah kestabilan juga. But the Knight of Crystal sendiri, kalau aku lihat, banyak momen dimana kamu ngelakuin sesuatu secara effortless atau secara usahanya juga ya udah gitu seadanya gitu, nggak terlalu getol, nggak terlalu obsesi, nggak terlalu ngoyo gitu, malah itu semakin bersinar. Jadi ibaratkan kayak gini, kayak kamu menunggu jemputan, contohnya kayak gitu. Kamu tunggu banget, kamu cemas, kamu selalu ngecek handphone kamu di mana, itu nggak akan datang. Tapi saat kamu nunggu, ya udah kamu punya kesibukan lain dan kamu masa bodoh mau datang juga, ya udah nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Dengan energi yang seperti itu menunjukkan keikhlasan kamu. Semakin ikhlas, semakin santai, di sini akan semakin datang dan semakin mudah dapatnya gitu. Jadi aku bakalan kasih konfirmasi lagi dari Lenormand-nya. Message meant to find you. Dan di sini kemampuan untuk membeli atau kemampuan untuk spending your money itu besar. Jadi keinginan untuk beli-beli itu gede banget. Tapi saran dari aku tetap walaupun kita punya banyak, make sure tidak terlalu boros gitu. Jadi sesuai sama kemampuan, nggak masalah. It's like kayak contohnya misalnya kamu punya penghasilan 20, kamu spendingnya 10 nggak masalah. Tapi jangan spending 20-20-nya gitu. Jangan pernah mengeluarkan uang lebih dari sesuatu yang kita dapatkan gitu. Di sini ada The Mountains. Kalau yang aku lihat, kamu mampu untuk berjuang, surviving. Karena kalau dari The Mountain dan The Warrior di sini, istilahnya walaupun ada tantangan, kamu kayak happy menantang itu. Jadi cukup pintar mengambil kesempatan di sini. Jadi misalnya ada sebuah tantangan, orang-orang mungkin takut sama tantangan. Tapi kalau kamu nggak, I'm happy kalau ada tantangan. Aku senang kalau ada tantangan. Lebih seru gitu. Di sini menunjukkan kekayaan, bisa dari secara harafiah ya, dalam bentuk uang, tapi ini juga menunjukkan emosional dan perasaan ngerasa kaya. Dari energi The Riches di sini, ini melambangkan sebuah kekayaan di mental, di perasaan, di hati, dan juga di kantong. Dan ini juga nunjukin kemampuan sekitar kamu untuk bisa ngebentuk kamu menjadi sosok orang yang seperti ini, yang wealthy. Jadi ini bisa datangnya dari ajaran-ajaran orang tua, koneksi orang tua gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, ini juga perubahan tempat tinggal, lingkungan sekitar, karena ini kayak melakukan sebuah perjalanan untuk berada dalam situasi yang baru. Jadi kayak nge-refresh gitu loh kalau aku lihat. Mungkin dari kemarin jenuh di tempat yang sekarang. Oke, aku kayaknya mau berubah deh suasana tempat tinggal. Jadi di sini adalah melakukan sebuah perpindahan gitu. Jadi kalau aku lihat relokasi. Dari energi The Shape di sini juga relokasinya mungkin bukan hanya kayak pindah ke rumah sebelah. Tapi ini juga bentuknya sesuatu yang jauh lah. Jadi kayak misalnya melakukan perpindahan antara pulau atau negara gitu. Atau bahkan ini pindahnya cuma sejenak doang. Tapi ini melakukan perpindahan. Dan kemampuan untuk itu. Jadi untuk kalian yang dari kemarin pengen, kayaknya aku pengen pindah deh gitu. Atau aku pengen tinggal sendiri. Atau aku pengen tinggal di suatu tempat yang aku pengen banget gitu. Ini kemungkinan akan terwujud. And then, yes, ini ada kabar baik kalau aku lihat, terutama untuk hal-hal yang kamu takuti atau hal-hal yang menantang kamu. Ini ada jawabannya sih sebenarnya. Dalam arti gini, contoh misalnya kamu tahu kamu pengen mendapatkan sebuah jabatan dan
jabatan tersebut ada kompetisinya gitu. Nah, di sini kamu tahu nih orang yang berkompetisi sama kamu baik dan buruknya apa. Jadi kayak kamu menghadapi dengan sangat mudah. Contohnya bisa seperti itu. Atau ini bisa saja bentuknya seperti berita yang kamu tunggu dari kemarin, lalu di situ ada kabar baik gitu. Ini sarannya adalah mampu untuk lepasin sesuatu yang memang bukan untuk kamu. The Shide itu kayak dia itu sebenarnya kayak pisau atau kayak celurit. Dia celurit itu biasanya buat kayak petani, buat ngambil padi gitu, kayak memotong padi kan pakai celurit gitu. Jadi ini disarankan untuk bisa tahu mana orang-orang yang harus di-cut, situasi yang harus di-cut, untuk bisa menyelamatkan diri kamu, mana yang harus kamu keep gitu. Jadi kamu punya kemampuan itu. Kemampuan bisa datangnya dari mana? Dari rationality. Jadi rasional itu tuh lebih seperti logika ya. Jadi kamu pikir sendiri. Ini orang, kalau misal aku ladenin, apakah bakalan wasting time aku atau tidak gitu, atau bakalan ada kebahagiaan di sini atau tidak, atau misalnya ini pekerjaan aku lakukan ini cuma buang-buang energi aja, tidak ada hasilnya atau tidak, itu kan bisa pakai kalkulasi. Jadi ini kamu punya kepintaran itu. Jadi aku bakalan lihat ke outcome of the situation ya. Ada the moon, ada the king of wands, sama ada the page of wands. Sebenarnya gini, kalau yang aku lihat ini banyak banget ide-ide yang cemerlang. Jangan sampai kamu itu cuma stuck di ide doang gitu. Jadi terjebak sama ilusi, mengandai-andai, seandainya gini, seandainya gitu, bikin planningnya di kepala aja gitu. Tidak terrealisasikan gitu. Jadi apapun yang kamu pengen lakuin, usaha gerak dulu gitu. Jadi walaupun kamu bikin planning di kepala kamu, tapi gerakin juga. Jadi ini konsepnya tuh kayak semuanya jalan gitu. Visualisasinya jalan, hayalannya jalan, pergerakannya juga ada gitu. Dan kalau aku lihat dari energi the king of wands, kamu akan banyak passion atau banyak gairah untuk ngelakuin atau mewujudkan si mimpi kamu tersebut. Tapi yang tadi aku bilang, jangan sampai terjebak ilusi emosional yang sesaat aja. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, tidak tercampur dengan energi orang lain. Seperti ini. So, kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, di sini ada Holy Spirit. Jadi aku sudah meditasikan tarot-tarotnya sebelumnya. Di sini juga ada Oracle card-nya. Nanti kalau misal aku butuh validasi, aku tarik kembali. Oke? Ini aku tebarin dulu semuanya. Ada the Holy Spirit, ada falling, ada flying. Oh, ini korelasinya indah sekali. Oke. Ini ngomongin soal ketakutan saya sebenarnya yang aku lihat. Kamu mampu, contoh misalnya you have a wings, kamu punya sayap nih. Kamu tahu punya sayap, dan sayap itu kamu tahu untuk terbang gitu. Peruntukannya kamu tahu untuk apa. Tapi karena nggak pernah dicoba untuk terbang, akhirnya kamu punya ketakutan untuk jatuh. Padahal bisa terbang gitu. Jadi keadaannya seperti itu kalau aku lihat. Jadi ini ngomongin soal caranya kamu untuk menghadapi ketakutan. Jadi aku bakalan tabarin dulu semuanya. Di sini ada the womb, ada the ocean, ada the shadow. Oke, ada the orphan. Gini, family itu, keluarga itu bukan hanya keluarga yang datangnya dari darah daging atau dari hubungan darah saja gitu. Tapi juga orang-orang yang kita pilih dalam kehidupan seperti sahabat dan teman-teman gitu. Jadi walaupun sayang sama orang tua, sayang sama keluarga itu mandatory, tapi bukan berarti kita harus kuras energi kita di situ gitu. Kamu harus tahu kecukupan dalam menghadapi orang-orang yang toxic, even though itu keluarga. Tapi kita juga punya kemampuan untuk berdamai atau mendamaikan situasi. Itu caranya Tuhan itu menunjukkan kalau kamu itu punya kemampuan untuk mendamaikan atau
memutuskan rantai-rantai karma buruk di keluarga gitu kalau aku lihat. Jadi di sini yang aku baca adalah ketakutan datangnya dari masa lalu atau trauma dari masa lalu. Sometimes trauma dari masa lalu itu bukan cuma kejadian yang kita alamin. Sometimes traumanya juga dari sebelum kita lahir, saat kita masih janin, ada trauma-trauma dari orang tua kita yang ada di kita gitu. Karena bagian dari darah kita itu dari darah orang tua, kakek nenek dan leluhur kita tuh mengalir di kita. Jadi trauma-traumanya juga kadang-kadang nempel. It's going to be hard, yes. Apalagi orang-orang yang punya life purpose atau tujuan hidup untuk memutuskan karma-karma buruk di keluarga gitu. Tapi di sini kamu diminta untuk lebih bisa memahami. Bukan hanya ngelihat dari kacamata kamu saja, but parents, orang tua itu they trying so hard juga. Mereka juga berusaha juga dengan semampunya, tapi kadang-kadang semampunya mereka tidak sesuai sama ekspektasi kita, dan vice versa. Semampunya kita tuh kadang-kadang nggak cukup untuk mereka, tapi nggak bisa diapa-apain gitu, karena itu bagian dari expectation. Semua orang punya ekspektasi yang beda, perspektif yang beda, pola pikir yang beda gitu. Kita nggak bisa sama-samain. Belajar untuk bisa memahami aja gitu. Dan di sini kalau aku lihat ada banyak dari kalian yang harus fixing relationship, terutama sama mother figure, karena di sini ada womb gitu. It's going to heal your love life. Itu bakalan healing your inner child kamu, atau sisi ketakutan kamu akan bisa terhadapi atau lebih mudah dihadapi saat kamu berdamai sama sosok tersebut gitu, sama beliau. The shadow is come from past mistake. Jadi yang aku lihat, jadi kesalahan-kesalahan atau yang tadi aku bilang trauma itu ngikut gitu. Kadang-kadang yang ikut bukan traumanya kita atau kesalahan yang kita buat gitu, atau ketakutan yang kita buat, atau kesalahan yang kita buat. Kadang-kadang juga dari leluhur, dari orang tua, dari kakek nenek gitu. Kadang-kadang itu ngikut, especially untuk orang-orang yang memang di dalam hidup ini punya purpose untuk heal the world, untuk bisa ngebantu orang-orang sekitar atau healer gitu. Jadi di sini kalau aku lihat, especially kalau dari the womb, saran dari aku adalah gini. Be mindful pertama untuk kemampuan diri sendiri, sama diri sendiri, keadaan diri sendiri, dan berusaha untuk menjaga apa yang kamu konsumsi gitu. Yang konsumsi itu bukan cuma kayak makanan sehat aja, tapi juga apa yang masuk di otak kita, apa yang masuk di kepala kita, apa yang masuk di emosional kita. Kita harus mampu untuk pilah-pilah mana yang sehat, mana yang enggak, karena ini untuk kesuburan diri. Karena ibaratnya kalau jiwanya nggak sehat, badannya nggak sehat, you cannot help people gitu. Kamu nggak bisa bantu orang gitu. Dan di sini aku bacain dulu ya. The Holy Spirit is expect miracle. Gak kelihatan ya. Remember that only love is real. Miracles are occur naturally. Spirit has your back. Jadi di sini dikatakan kalau keajaiban itu nyata gitu, dan datangnya itu natural. Kita tidak tahu kapan datangnya, kita tidak bisa kalkulasi bagaimana juga gitu. Gak bisa diukur juga miracle dan keajaiban itu kayak gimana. Setiap orang keajaibannya beda-beda. Dan di sini only love is real. Yang real dalam hidup ini bukan hanya kematian aja, tapi cinta juga gitu. Jadi have faith in love. Jadi punya harapan di percintaan, bukan hanya sama someone special, tapi juga cinta sama sesama. Dan yang aku lihat dari flying and falling, kita kayak, kalau aku gambarannya tuh dari tadi lihatnya kayak anak kecil belajar jalan. It's instinct. Dalam anak kecil belajar jalan kan tidak bisa memproses secara logikanya ya, atau secara dia nggak belajar pakai buku lah gitu untuk ngerangkak ya kan. Jadi itu insting sendiri gitu. Sama kayak kita tuh jatuh bangun di kehidupan, sama kayak kita survive, itu insting. We just need to trust diri kita sendiri, percaya sama diri kita sendiri. Sama yang tadi aku bilang seperti gambaran sayap, kamu punya sayap buat terbang,
tapi nggak akan pernah kamu tahu kamu bisa terbang setinggi apa kalau kamu nggak pernah pakai itu gitu. Yang ada kalau nggak dipakai cuma takut untuk jatuh aja gitu, takut jatuh akhirnya you cannot use your wings. Kamu akhirnya sama sekali nggak bisa pakai wings itu. Jadinya kayak pensil yang tumpul. Kita punya nih, tapi nggak bisa dipakai, nggak pernah dipakai, akhirnya tumpul. Sama kayak kemampuan diri gitu. Kamu tahu punya kemampuan itu, tapi kamu nggak pakai, nggak gunain itu akan tumpul. Jadi caranya untuk bisa menggapai atau bisa membuka potensi diri adalah just use it. Every day dicoba. Apa-apa coba gitu. Istilahnya diasah gitu loh. Jadi hadapin dulu ketakutannya di mana. Ditantang ketakutannya. Di sini ada the ocean. Your emotion is deep. Ini orang-orang yang kalau merasakan sesuatu dalam banget, dibaperin banget, di ujung banget. Belajar juga untuk bisa saving yourself dari perasaan kamu sendiri. Di sini aku bakal lihat dari tarotnya ya. Banyak sekali pesannya di sini. Yang akan berubah adalah ngomongin soal gift. Jadi sebenarnya kamu orang-orang yang berbakat ya. Tapi yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita punya bakat, kita nggak pakai itu bakalan susah dipakainya lagi. Jadi latihan terus. Jadi jangan sampai istilahnya kayak mobil nggak dipakai lama itu kan bakalan jadi rusak, nggak bisa jalan. Padahal itu mobil gunanya untuk jalan. Jadi gunain, diasah-asah terus. Ini ada kemampuan finansial yang akan sangat membaik. Jadi semesta ngasih kamu blessing. Blessingnya adalah dalam bentuk materi. Dimana materi ini bukan hanya digunakan untuk kamu. Karena Queen of Star itu lambangnya adalah orang-orang yang kemanapun dia berada, dia akan ngasih blessing kemanapun. Let's say kayak berada dalam rumah, dia akan ngasih blessing di rumah tersebut. Dia berada di satu keluarga, dia akan ngasih blessing di satu keluarga itu. Dia pergi keluar ke sebuah restoran, dia ngasih blessing ke restoran tersebut. Jadi percaya, you have a lot of bless. Kamu punya banyak blessing dalam hidup kamu, dan blessing ini ibaratkan kayak bakat kamu dan ini kamu curahkan gitu. Dan yang aku lihat dari energi The Queen of Stars sendiri, ini kemampuan untuk berniaga atau kemampuan untuk punya bisnis sendiri. Karena sampingnya adalah Eight of Stars. Kamu punya skill yang sangat bagus untuk menaikkan level kehidupan, terutama di finansial. Dan yang tadi aku bilang, kemampuan berniaga itu, kamu tidak working dari orang lain. Kamu punya kemampuan untuk memberikan lahan pekerjaan ke orang lain. Tapi yang tadi aku bilang, prosesnya seperti ini jalanin dulu. The Ace of Stars itu melambangkan ada sebuah hadiah dari semesta. Hadiahnya itu lebih seperti kayak bentuknya bisa materi atau kehadiran seseorang. Tapi ini bentuknya memang sesuatu hal yang akan sangat membantu kamu di segi finansial dan karir gitu. Kamu akan semakin sibuk kalau aku lihat nantinya. Jadi kesibukannya itu bukan karena kesibukan untuk escape atau melarikan diri dari sebuah masalah ya, tapi beneran sibuk di sini. Belajar untuk nikmatin aja. Jadi kadang-kadang orang-orang tuh punya kesibukan banyak, punya tabungan banyak, punya uang banyak, tapi tidak bisa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya hasilnya. Hasilnya nggak bisa digunain karena nggak bisa dinikmatin gitu. Jadi harus pause for a moment, santai dulu sejenak, lalu menikmatin hasil dari jerih payah kamu dari kemarin. Lalu dari Eight of Stars sendiri, ini to cook something. Ini bukan harafiah ya, bukan harafiah kayak kamu mesti masak sesuatu, tapi kamu harus buat sesuatu sih gitu. Karena banyak banget sumber di dalam hidup kamu atau dari kemampuan diri yang bisa membentuk sesuatu gitu. Jadi untuk menjadikan kamu apapun itu datangnya dari diri sendiri. Jadi buatlah sesuatu, entah itu karya, entah itu project. Let's say kayak you can sing, dan kamu bisa buat puisi, kamu bisa bikin lagu gitu. Jadi coba diolah gitu. Tidak ada limitnya soalnya. Possibility-nya sangat endless, sangat banyak gitu. Karena yang aku lihat dari tadi tuh angka infinity, jadi kemampuannya tuh gede gitu. Dari kemampuan tersebut bisa banyak cabang-cabang pekerjaan atau kemampuan yang bisa ada hasilnya dari situ gitu. Sangat endless. So, aku bakal lihat dari Lenormand ya.
Ini banyak banget orang-orang yang bakalan ada project di tahun ini cukup besar ya, gitu. Dan projectnya ini project absolute, karena dari tadi aku lihatnya itu sesuatu yang kayak titik dan bulat. Kalau aku anggap titik dan bulat itu sesuatu yang absolute, yang udah pasti terjadi, gitu. Jadi ada sebuah project, ini bisa project pekerjaan, atau kamu punya bisnis, atau kamu akan ada bisnis, atau ada sesuatu lah yang itu bakalan kamu fokuskan, gitu. Ini bukan hanya bisnis dan pekerjaan, tapi bisa you creating something. Oke, kamu kayak ngebuat sesuatu. Dan di sini juga untuk beberapa dari kalian ini ngomongin juga soal children, gitu. Kayak giving birth, proses giving birth. Di sini ada the heart. Ini kalau aku lihat akan banyak kebahagiaan dalam waktu dekat. Percaya sama diri sendiri, gitu. Karena di sini gini contohnya ya, kamu ada di persimpangan jalan, ada jalan kanan dan kiri, lurus atau mundur, gitu. Kalau kamu nggak percaya sama kemampuan diri, kamu akan salah jalan. Tapi kalau kamu dengerinnya orang lain, gitu contohnya ya, atau kamu menjalani ekspektasi orang lain, jatuhnya kamu akan salah jalan terus, gitu. Tapi kalau kamu percaya sama diri sendiri, intuisi, insting, you're going to be fine. Baik-baik saja. Dan di sini ada perubahan secara fisik, bisa dari lifestyle, bakalan sering olahraga gitu. Dan saat kamu olahraga atau melakukan beauty routine atau rutinitas untuk kecantikan akan berubah gitu. Dari fisik kelihatan di tahun ini. Lalu di sini kamu mampu untuk bisa memutuskan karma-karma buruk, tapi di sini ada bad luck atau ada ya bad luck yang mampu untuk dihadapin. Jadi istilahnya mungkin kemarin ada sebuah kejadian-kejadian yang selalu gagal gitu dalam kehidupan. Nah, nanti sumber dari kegagalan itu kamu mengerti apa, lalu kamu bisa eliminasi itu. Ibaratkan kayak memutuskan si bad luck itulah gitu dari hidupmu. So, aku bakalan lihat ke outcome of the situation. See, kamu adalah sosok yang pintar untuk manifestasi. Yang tadi aku bilang, kemampuan kamu tuh endless. Endless itu tidak ada habisnya, gak ada ujungnya, possibility-nya banyak. Ada lagi gitu. Contoh kayak ide lah, ada lagi gitu. Ini ada simbol infinity yang tadi aku bilang. Jadi energinya tuh banyak, besar. Dari kemampuan kamu bisa jadi cabang-cabang pekerjaan yang banyak, contohnya ya gitu. Atau dari skill yang kamu punya itu bisa jadi banyak hal gitu. Ibaratkan kayak gini, Tuhan kasih kamu oven. Dari oven itu bisa menghasilkan roti, ayam panggang, makaroni skutel. Jadi itu banyak gitu hasil dari si yang dikasih sama Tuhan ini gitu. Dari energi The Magician, you have the skill buat surviving, buat bikin kamu famous, buat bikin kamu sukses. Skillnya ada, cuman gimana kamu combining semua skill tersebut gitu. Di sini ada the Nine of Pentacles, ada comfort. Well, untuk pilihan kedua, ini yang pilih nomor 2 adalah orang-orang yang sangat beruntung di tahun ini karena punya kenyamanan finansial yang luar biasa. Kenyamanan finansial itu dalam arti when you want to buy something, kayak kamu beli sesuatu, kamu gak ngerasa kurang, gak ngerasa cemas ini bisa dibayar atau enggak gitu. Jadi gak ngeliat harga, ya udah beli aja gitu. Di keadaan seperti ini, yang tadi aku bilang, coba manjakan diri. Dan di sini ada Ace of Wands, new beginning. Especially tentang karir, tentang
kehidupan in general ya gitu. Ada sesuatu hal baru yang kamu lakukan atau ada hal baru yang akan hadir di sini, ada new beginning. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi tidak tercampur-campur dengan energi orang lain seperti ini. Jadi kalau kamu suka video ini boleh komen dan subscribe, jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di pilihan ketiga. Jadi ini Archangel Michael. Aku udah meditasikan kartu tarotnya sebelumnya. Di sini juga ada oracle card. Kita tinggal sebarin aja. Nanti aku juga akan meminta konfirmasi dari tarot deck dan Lenormand. Oke? Sini ada Archangel Michael. Ada exceptionality. Ada shouting, ada Eros, ada the heart, the shapeshifter, sama ada the gem. Kalau yang aku lihat ada sosok orang yang menganggap kamu someone special buat dia. Jadi ini beda banget nomor 1, nomor 2. It's about career dan diri ya. Tapi kalau ini agak lebih spesifik, it's about love life kalau aku lihat. Karena dari energi the Eros and the heart ini ngomongin soal jatuh cinta dan cinta gitu, sesuatu yang tulus. Cuman kalau aku lihat ini juga bentuknya kayak bukan hanya cinta ke dalam diri sendiri, tapi ada seseorang yang memang mencintai kamu atau jatuh cinta sama kamu. Karena yang aku lihat dari energi the gem sendiri ini juga nunjukin kalau you're very special person dan kamu layaknya kayak sesuatu yang berharga gitu. Jadi kayak keunikan kamu, walaupun ada positif dan negatif ya gitu. Ini ada orang yang menganggap kamu sosok orang yang sangat unik gitu. Jadi sangat beda dari yang lain dan berharga gitu. So dari shapeshifter sendiri, kita lihat pesan lainnya dulu selain nanti ke percintaan. Yang aku lihat di sini, kamu mampu untuk beradaptasi dari segi lingkungan apapun. Jadi gini, sarannya adalah menikmati dan enjoying everything that you do gitu. Kamu akan bisa mampu untuk berbaur dimanapun, soalnya kalau kamu nikmatin keadaan gitu. Semakin kamu trying to control everything, itu semakin rusak. Jadi belajar untuk ya udah santai gitu. Di sini belajar untuk banyak letting go. Dari energi the exceptionality juga untuk kalian yang mungkin beda dari yang lain, ngerasa kayak beda dari yang lain, ngerasa punya keunikan atau bahkan tidak sama nih gitu perjalanan hidupnya sama yang lain gitu. It's okay. Bukan artinya kamu harus menyamakan diri kamu sama yang orang lain gitu. Hidup ini bukan bentuknya kayak semua kotak gitu. Ada yang bulat, ada yang segitiga gitu. Belajar untuk embracing keunikan diri sendiri walaupun itu beda dari lingkungan sekitar gitu. Dan di sini dari energi the Archangel Michael, trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concern, and allow miracles to come, to occur gitu. Jadi kalau aku lihat, kamu diminta untuk banyak-banyak ikhlas, banyak-banyak legowo agar si keajaiban pun terjadi. Semakin tadi aku bilang, semakin kita mau controlling segala hal, nggak akan dibantu gitu, karena kita ya udah kamu ngerjain sendiri, ya udah sana kerjain gitu. Semakin kita mencoba untuk controlling, semakin berantakan juga gitu. Pernah nggak sih ngeliat orang yang lagi mau benerin contoh ya, kita mau benerin AC yang rusak. Itu kejadian di hidup aku. Benerin AC yang rusak, dibenerin sendiri, semakin benerin semakin rusak gitu. Kita harus lepasin itu ke orang yang ahli gitu. Sama kayak kehidupan, terutama untuk hal-hal yang bentuknya kayak miracles, keajaiban, yang bentuknya kayak takdir, nantinya gimana, kita serahin sama Tuhan gitu, sama semesta. Karena kuasanya mereka itu, kuasanya Tuhan gitu loh. Kuasanya spirit guide kamu juga gitu yang ngebantuin. Jadi ya udah, kita ngerjain aja, kita lakuin apa yang harus kita lakuin, tugas manusia seperti apa, sisanya
let it go. Legowo. Lalu di sini dari yang aku lihat, the shouting itu gini, belajar untuk jadi diri sendiri. Saat kita yang namanya manusia dewasa harus dituntut untuk dewasa, iya. Tapi sometimes kita juga pengen ngelakuin hal-hal yang mungkin kayak anak kecil. Lakuin aja. Belajar untuk having fun. Jadi the moment when you feel like you want to play. Saat momennya kamu pengen main gitu. Jadi bukan harus kayak harus yang sesuai sama ini itu ekspektasi keluarga, ekspektasi orang tua, ekspektasi masyarakat. Sementara jiwanya nggak mau ngelakuin itu, sama aja kayak kamu merugikan diri sendiri, sama aja kayak kamu nyiksa diri kamu sendiri. Orang lain itu nggak mungkin bisa nyiksa kita kalau kita nggak let it happen. Kitanya nggak ngasih mereka kuasa gitu. Kuasanya itu dengan kita sendiri gitu. Jadi dari energi shouting sendiri, jadi diri kamu sendiri mau jadi apa. And then di sini juga fulfilling your inner child desire. Jadi kita punya inner child yang punya kepengen sesuatu, fulfilling itu. Contoh misalnya ya, kamu dari dulu tuh nggak boleh makan yang manis-manis gitu, nggak boleh makan coklat, es krim dan segala macam. Dulu nggak boleh sama orang tua gitu. Kesiksa nggak sih? Iya nggak. Namanya anak kecil kan pengen ya gitu. Akhirnya kamu belajar untuk membiasakan itu sampai dewasa gitu. Kamu nggak pernah touching yang namanya junk food, nggak pernah menyentuh coklat dan apapun yang gulanya banyak dan segala macam. Tapi punya rasa kepengen, go ahead. Sekarang udah dewasa, udah punya kemampuan dan kuasa untuk melakukan itu, cobain aja gitu. Jadi itu memuaskan inner child kamu. Jadi bukan hanya makanan ya, bisa mainan, bisa mau pergi kemanapun gitu. Jadi turutin apa yang si inner child kamu pengen. Itu caranya untuk kamu benar-benar bisa menemukan si jati diri kamu sendiri. So, aku bakalan lihat dari tarotnya. Di sini ada the Temperance, ada the Nine of Crystal, sama ada di Ace of Crystal. Oke, yang aku lihat di sini sebenarnya yang akan berubah di dalam hidup kamu adalah lebih damai lagi gitu. Jadi kedamaian. But the energy, the Temperance, ini kalau kamu lihat dia itu bowlnya atau mangkoknya itu kan sejajar, cuman airnya yang mengalir. Jadi kita tidak perlu melakukan usaha-usaha yang memang kita nggak mau gitu untuk mencari sebuah ketenangan. Jadi ketenangan itu harusnya datangnya di diri sendiri. Kita nggak perlu pergi ke ujung dunia. Kita nggak perlu ngelakuin hal-hal yang nggak kita suka atau nggak pengen atau asing untuk kita, untuk bisa mencari titik kebahagiaan itu. Kebahagiaan dan ketenangan itu is already there. Kita tinggal tap into di dalam diri kita sendiri. Kita tinggal kolek itu di dalam diri sendiri. Ini juga sebagai simbol kita tuh wadah. Anggap diri kamu mangkok. Sometimes mangkok kalau sering dipakai kan kotor ya. Kamu harus tahu cara untuk mencurahkan emotion kamu dulu untuk bisa membersihkan dirimu. Jadi kalau ada emotion yang masuk dan kotor, kita belajar untuk curahin dulu. Curahin semuanya, keluarin. Lalu si vessel kita kan wadah, kita bersihin dulu wadahnya. Jadi ada emotion baru yang masuk, itu adalah sebuah emotion yang bersih gitu. Cara membersihkan diri dan healing itu seperti itu. Dan di sini juga ada sesuatu hal yang akan balance di dalam hidup kamu. Terutama untuk kalian yang sering overthinking, sering punya pikiran kecemasan berlebih. Ini akan benar-benar di-clear dan dibersihkan gitu. Dimana dari energi the Ace of Crystal yang tadinya si words ini atau pikiran-pikiran negatif atau sesuatu yang toxic ini selalu menyakiti diri kamu karena kamu yang ngebuat itu sendiri atau menyakiti diri sendiri, ini akan membantu kamu. Jadi akan dibersihkan, dan yang pemikiran tadi, overthinking dan mungkin khayalan-khayalan dan ilusi itu akan berubah menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan kamu ide-ide cemerlang. Jadi akan membantu. So, aku bakal lihat dulu dari Lenormand. Kita memvalidasi dari Lenormand. Percayalah, kamu adalah sosok orang yang bagaikan berlian. Mungkin
dari kemarin belum tahu cara untuk mengasah atau belum tahu cara untuk menemukan cara untuk mengasah gitu, cara untuk mengasah skill, cara untuk bisa memberikan diri kamu sinar gitu ibaratkan. Jadi kamu harus jadi orang yang pertama untuk mengusahakan itu. Jadi walaupun orang lain mampu untuk ngelihat sinarmu ya, itu nggak akan jadi apa-apa kalau diri kita sendiri atau diri kamu sendiri nggak percaya itu gitu. Ada children, and then the bear, and then the wedding, the bride, the broken glass. Untuk kalian yang pernah kehilangan seorang teman, kehilangan seorang teman atau seorang sahabat, itu pasti akan diganti. Jadi kadang-kadang gini, manusia saat melakukan sebuah perkembangan secara spiritual atau secara lifestyle atau secara kehidupan naik level, kadang-kadang kita nggak akan diasingkan atau disingkirkan dari teman-teman yang tidak sesuai sama path kita, tidak sesuai sama jalan kita gitu. But it's okay. Memang jalannya seperti itu gitu. Walaupun sedih kehilangan teman, tapi itu caranya semesta untuk menunjukkan kalau di depan sana itu atau di luar sana there's someone for you. Ada orang yang memang diperuntukkan untuk hadir dalam hidup kamu sebagai sahabat atau sebagai teman. Jadi tidak perlu memaksakan keadaan harus berada dalam satu circle yang toxic gitu untuk bisa keep up sama orang-orang toxic. Kan dari diri kamu sendiri akhirnya mengubah lah gitu kebaikan. Jadi kalau kamu udah tahu nih banyak hal yang kamu sacrifice, terutama kayak moral kamu korbankan untuk berada dalam satu circle atau satu pertemanan, letting go itu is not worth it, especially kalau kamu harus merelakan moral kamu gitu atau prinsip. Di sini kalau aku lihat ada sebuah simbol kesuksesan, dimana ini kesuksesannya bisa di percintaan. Karena balik lagi yang tadi aku bilang, there's someone that adores you, ada orang yang memang jatuh cinta sama kamu, and then di sini orang itu menganggap you're very special person. Jadi layaknya kamu jam, layaknya kamu sebuah berlian yang berharga gitu, dia akan sangat treasure itu, gitu. Dia akan sangat menghargai itu. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada the bride, terutama untuk kalian yang single, terus commitment, terutama di sini untuk kalian yang ngerasa kayak punya bad luck atau punya tidak keberuntungan lah soal percintaan, di sini akan ada keberuntungan. Dan di sini ada marriage life yang akan lebih membaik lagi. Di sini di sini ada children. Ini lagi ya gitu, saat jiwa kamu pengen main. Oke, aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Like I said, ini untuk ambil yang nomor 3 beda banget dari yang nomor 1 sama 2 karena ini condongnya lebih kayak ke percintaan. It's not only loving yourself, ini bukan soal percintaan atau kisah cinta sama diri sendiri, sama kehidupan. Tapi ini juga pertemuan dengan seseorang. Maaf ya. The Six of Swords, di sini movement, lalu di sini ada the Knight of Cups, romance. Jadi ini validasi ya, ada kisah romansa yang akan dimulai untuk kalian yang pilih nomor 3. Karena kalau aku lihat di sini every path that you choose, langkah-langkah yang kamu buat. Yang tadi, kalau kamu dengerin saran aku, coba untuk tidak terlalu banyak overthinking, banyakin ikhlas. Langkah-langkah yang kamu buat dasarnya dari keikhlasan akan ngebantu kamu bertemu sama the one for you. Di sini the energy the lovers, ini adalah sebuah pertemuan yang terorkestra sama semesta. Spirit guide kalian akan sangat ngebantu, but di sini juga berdasarkan dari pilihan-pilihan kehidupan. Let's say kayak misalnya ya, you choose to have connection sama orang-orang yang toxic, atau kamu berada dalam lingkungan yang toxic, yang gak sehat lah lifestyle-nya.
kamu akan ketemu sama pasangan yang juga toxic juga. Jadi everything that we choose, yang kita konsumsi juga, hal-hal positif atau negatif itu akan ngebentuk diri kita, ngebentuk jalan kita gitu. Jadi jadi ini biasakan untuk memilih segala sesuatu yang healthy buat diri kamu, sehat untuk jiwamu gitu. Di sini dari energi The Six of Swords ada movement yang dasarnya dari keikhlasan. But Six of Swords itu selalu menunjukkan energi moving on. Jadi untuk kalian yang masih melekatkan diri kalian sama hal-hal yang tidak sehat untuk kamu, coba lepasin agar kamu benar-benar bisa ngeraih sesuatu hal yang bisa membahagiakan, dan ini loh romance yang kamu tunggu selama ini. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi tidak tercampur-campur dengan energi orang lain. So kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.